Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap 3 dari 4 pelaku kasus pengeroyokan seorang pemuda hingga tewas di sebuah hotel di Makassar. Dokter yang menganiaya seorang balita ditetapkan sebagai tersangka. Jadi pusat perhatian seorang jemaah haji kenakan pakaian ala koboi saat tiba di kampung halaman di Kabupaten Pinrang. Ya, seorang jemaah haji mengenakan pakaian ala koboi saat tiba di Masjid Al-Munawir Kabupaten Pinrang. Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 38 Debarkasi Hasanuddin itu tiba bersama 364 jemaah haji lainnya Senin lalu. Penampilan Muhammad Yuskar, seorang jemaah haji yang baru tiba di Masjid Al-Munawir Kabupaten Pinrang ini menarik perhatian para penjemput jemaah. Pasalnya jemaah haji yang tergabung dalam kloter 38 Debarkasi Hasanuddin Makassar ini mengenakan pakaian ala koboi sehingga para penjemput jemaah haji lainnya bergantian mengajaknya bersuah foto. Muhammad Yuskar mengaku sengaja membeli pakaian ala koboi di Madinah sebelum kembali ke tanah air agar bisa tampil beda dari jemaah haji lainnya. Tahun 2023 kan harus lain. Yang dulu pakai sorban. Yang ganjil-ganjil lagi. Namanya haji kan haji. Ini pakai apa ini Pak Haji? Pakai apa ini? Gaya apa ini? Koboi, ala-ala koboi Arab. Ini pakainya dapat dari mana Pak? Jadi Dari Arab Saudi semua. Dari Madinah. Ini di penjual di pabrik koran sendiri. 364 jemaah haji kloter 38 tiba di Pinrang pada Senin lalu. Saat pemberangkatan 18 Mei lalu, seluruh jemaah haji berjumlah 368 orang. Namun 2 di antaranya meninggal dunia di Tanah Suci, sedangkan 2 lainnya masih dirawat di rumah sakit di Madinah. Kedua jemaah sakit karena faktor usia dan ditambah dengan cuaca ekstrim di Tanah Suci. Sakit yang dirawat di rumah sakit Mekah, yaitu Bapak Dayat Nasr. Kemudian jamaah yang dirawat di rumah sakit General Madinah, yaitu Bapak Nandro. Sampai hari ini informasi yang kami terima bahwa insya Allah mereka akan dikondisikan kepulangannya dengan tanasuk kepada hotel lain. Kedatangan jemaah haji kloter 38 disambut ribuan warga yang memenuhi pelataran Masjid Al-Munawir Pinrang. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Ya, lomba perahu bala-bala tradisional digelar warga pesisir Kota Palopo selama 3 hari sejak hari Minggu. Kegiatan yang memperlombakan 2 kelas ini diikuti puluhan tim dari berbagai daerah. Lomba perahu bala-bala tradisional digelar warga pesisir Kota Palopo dengan menggunakan mesin rakitan. Selama ini, lomba perahu seperti ini sangat digemari warga pesisir dan selalu dipadati penonton, tak berbeda seperti lomba balap motor di arena sirkuit. Kali ini lomba perahu bala-bala melombakan 2 kelas, yaitu kelas mesin standar dan kelas mesin modifikasi yang diikuti oleh 80 tim dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Untuk mengikuti kegiatan ini, sejumlah peserta sudah mempersiapkan tim mereka jauh-jauh hari, terutama terkait dengan kondisi mesin dan perahu yang akan digunakan. Bukan dalam rangka diadakan Pak, ini kan usulan dari masyarakat pesisir. Kami masyarakat pesisir Lingkar itu mengadakan lomba bala-bala. Jadi tidak ada unsur karena cuma acara masyarakat ini Pak, pesisir. Kalau yang mendaftar sekarang itu 84 orang Pak, 80 tim, 80 peserta. itu dibagi dalam berapa? Dibagi dalam 2 race, 2 kelas, ada kelas standar, ada juga kelas modifikasinya. Kelas standar itu bisa setengah bulan, kurang lebih setengah bulan, kadang 1 bulan persiapannya. Kalau yang kelas yang diikuti berapa banyak Pak? Kelas underbone atau modifikasi. Kalau biaya Pak, kira-kira berapa yang dikeluarkan satu kegiatan begini Pak? Kalau biaya satu mesin itu bisa sampai 15 juta satu mesin. Kalau perahu 2 juta sampai 3 juta.
Yang digunakan sekarang ini berapa mesin Pak? Ini kita persiapkan 2 mesin. Kita kerjakan mesin itu kurang lebih 1 bulan. Kegiatan yang diadakan selama 3 hari sejak hari Minggu ini dimenangkan oleh tim Sinar Palopo Salu Telu untuk kelas standar, sedangkan untuk kelas modifikasi dimenangkan oleh tim Steel Soraku. Diharapkan ke depan kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan rutin untuk memperkenalkan potensi wisata lokal ke kancah nasional dan internasional, sekaligus mempererat silaturahmi warga pesisir dari berbagai daerah. Wahyudi Baso melaporkan dari Palopo. Seleksi Timnas Piala Dunia U17 terus dilakukan di sejumlah provinsi termasuk di Makassar. Ratusan pemain muda ikut bersaing agar bisa lolos seleksi. Seleksi kali ini menjadi lokasi terakhir dari 12 kota pelaksanaan seleksi yang digelar PSSI. Rangkaian pencarian pemain muda untuk bergabung dalam Timnas Indonesia U17 dalam persiapan Piala Dunia berakhir di kota Makassar. Seleksi terakhir ini digelar di lapangan Boswa Sport Center. Seleksi diikuti oleh 225 pemain muda dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Ada pula beberapa pemain muda dari kota Semarang, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Maluku hingga Papua juga ikut bersaing untuk menjadi yang terbaik. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri bersama talent scouting ex Timnas Indonesia Budi Sudarsono dan Eka Ramdhani ikut memantau proses seleksi yang berjalan dengan ketat. Adalah kota terakhir dari rangkaian 12 kota tempat seleksi Timnas U17. Ya, kita sudah awali dari Jawa Barat di Bandung. Jalak Harupat itu untuk yang Jawa Barat dan sekitarnya. Hari ini kita menutup seleksi di Sulawesi Selatan di Makassar ya, dan pesertanya selain dari Sulsel tadi teman-teman sudah dengar sendiri itu dari ada Papua, ada Maluku, Sulawesi Barat, Tenggara ya, semuanya sudah. Kalau yang untuk seleksi 12 kota, terus terang memang secara visual. Apa yang kita lihat, bagaimana individual taktikalnya dia. Jadi tim scouting kita udah kasih pencerahan, kapan dia dribbling, kapan dia passing, dan kita juga lihat kualitas tekniknya mereka. Yang kedua, bagaimana grup taktikal dia, pemahaman taktikal dia grup. Kenapa kita cari yang pemain-pemain yang pemahaman taktikalnya? Karena ini kan waktu pendek. Coach Bima tidak akan mungkin membuat lagi atau meningkatkan lagi kualitas passing. Dan terakhir, kualitas tim taktikal dia. Kalau dia menyerang gagal, apa yang dia lakukan? Ini yang sudah dipahami oleh semua scouting kita. Dalam seleksi ini, tim talent scouting PSSI melakukan game internal antar pemain secara bergiliran untuk menemukan bakat-bakat muda dari kota Makassar selama 2 kali 20 menit. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.